Aduh, Trio, ini kenapa saya jadi stres nih sekarang? Saya stres kalau melihat betapa kalau hewan itu teraniaya, tersiksa tuh ngeraba penderitaan hewan itu ya. Dan dan Allah pasti tidak suka nih makhluk ciptaannya diperlakukan zolim seperti ini. Dari yang saya simak barusan sepertinya menjadi kewajiban bagi kita nih ya, atau mikir barusan gimana informasi ini disebarluaskan dengan masif sehingga menjadi kesadaran standar ya, bagi yang berkorban tuh tidak cukup hanya riweuh dengan mau berkorban, tetapi juga bagaimana memperlakukan semua prosedur ini dengan sangat baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ya, siap dok, siapa aja udah siap nih. Silakan, sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki sifat rahmatan lil alamin, memiliki kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena dalilnya jelas, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Salah satu yang mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita adalah kalau kita memang sangat penyayang ya. Dengan sifat penyayang itu insya Allah kita akan hidupnya lebih tenang. Dibanding dengan pemarah, pembenci, beda ya. Penyayang itu akan tenang. Dengan sifat penyayang, hidup kita juga akan bahagia. Karena kita menjadi orang yang tidak berharap kepada makhluk. Karena penyayang itu dia berharap kepada dirinya yang bisa membahagiakan, menyayangi. Ini penting sekali ya. Karena kita seringkali ingin dibahagiakan, nah itu yang membuat kita menderita. Ingin disayangi, ingin dicintai, itu membuat kita tertekan. Tapi kalau kita seorang penyayang, kita akan menjadi lebih bahagia. Yang ketiga, seorang penyayang juga dia akan memiliki akhlak yang jauh lebih mulia. Aneh ya, seorang yang penyayang itu dari raut mukanya, tutur katanya, perilakunya itu tidak melukai orang lain. Jadi sangat menjaga diri dari hal yang merugikan. Jadi kalau ingin tahu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya, seorang muslim yang paling top itu adalah yang orang lain, muslim lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa bisa begitu? Karena penyayang. Jadi kalau penyayang itu dia cenderungnya akhlaknya menjadi indah, baik, tidak merugikan, tidak ganggu orang. Apalagi yang keempat, seorang penyayang itu akan disayangi juga oleh makhluk Allah lainnya. Aneh tapi nyata, penyayang ke singa, singa jadi sayang ke dia. Bahkan binatang buas sekalipun bisa takluk itu dengan kasih sayang itu. Luar biasa. Coba silakan nanti cari tayangan-tayangan tentang binatang buas, binatang-binatang yang menyayangi. Kenapa dia menyayangi? Karena dia disayangi. Jadi semakin kita menyayangi orang lain, hati makin tenang, kemudian kita makin bahagia, akhlak kita juga makin mulia, dan gentak kasih sayang yang kita keluarkan itu kembali ke kita. Tapi yang paling utama dari semua ini, kalau kita jadi penyayang itu Allah suka kepada kita. Ini Paul ya. Disukai Allah itu sudah paling top lah, sudah tidak ada lagi
tandingan, tidak ada lagi apa-apa yang lain. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, sudah dapat rahmat Allah, ya sudah, karena orang itu tidak akan selamat dengan amalnya. Orang itu selamat dengan rahmat Allah. Nah, amalan menyayang itu mendatangkan rahmat Allah. Nah, termasuk dalam Idul Kurban ini ya, kita akan bincang-bincang dengan para ahlinya bagaimana nih sikap penyayang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, dengan hewan khususnya yang sekarang ada Idul Kurban. Dokter Asep, sudah kehadiran tamu ya. Siapa nih tamu kita pada kesempatan ini? Pertama ada tamu kita, Dokter Hewan Sugeng Hastono, A. Oh, assalamualaikum Mas Sugeng. Waalaikumsalam. Beliau ini salah profesinya hampir sama dengan saya, A. Beliau itu salah satu penasehat untuk bagian bedah. Cuma beliau bedahnya bedah hewan gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang kemarin nih, A, yang ganteng nih, Kang Randy Irawan. Beliau dari dakwah sembelih halal, di mana kalau sekarang itu memang sedang tren gitu, sembelih halal. Jadi alhamdulillah. Kang Lendi ya, apa kabar? Assalamualaikum Kang Lendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya mengantarkan saja kali ini ya. Masya Allah, hostnya itu Pak Dokter Asep ya. Padahal silakan dok, saya ikut menyimak. Ya, terima kasih AA. Alhamdulillah. Jadi ketika kita menyayangi manusia, maka manusia pun akan sayang kepada kita. Demikian juga ketika kita sayang pada hewan, pada tumbuhan, begitu. Interaksi atau hukum resiprokal di antara keduanya, insya Allah itu ada, gitu. Timbal balik, gitu. Karena manusia, hewan, tumbuhan juga bukan hanya sesosok jasad, tapi ada sesuatu di balik atau ada ruhnya di sana. Mungkin kita ke Kang Sugeng dulu. Kang Sugeng atau Mas Sugeng ya? Pak Sugeng aja lah ya, Pak Dokter Sugeng. Bebas aja. Kaitannya Pak Sugeng, kan kalau kurban itu mungkin ada ini ya, Kang Sugeng, koreksi atau beberapa mungkin masukan. Misalnya untuk perlakuan sapi, perlakuan kambing gitu, kadang-kadang diantrikan. Perlakuan terhadap hewan ya. Kadang-kadang diantrikan begitu di tempat pemotongan yang terlihat, atau kadang-kadang cara mengangkutnya, mungkin mengikatnya dan lain sebagainya. Sedangkan kan itu sama makhluk Allah juga. Nah, barangkali ada yang perlu disampaikan, Pak Dokter Sugeng, silakan. Baik, izin untuk berbagi share screen ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengangkat tema tentang kesejahteraan hewan pada ibadah kurban. Nah, mungkin sedikit perkenalan tadi dikenalkan oleh Dokter Asep. Saya sehari-hari buka praktek AA dan jemaah sekalian, mulai dari hewan kesayangan, satwa liar tadi disinggung AA ya. Saya beberapa kali juga diminta Kementerian Kehutanan menangani harimau, gajah, beruang begitu ya. Kemudian kuda nih, hobinya memanah saya tahu. Bukan memanah kuda ya, memanah sambil berkuda. Kemudian tentang hewan produksi ya, ternak. Kemudian juga kami fokus di yang terkait hari ini adalah tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Atau dalam bahasa agama kita sebenarnya sudah ada, yaitu perbuatan ihsan terhadap hewan, begitu. Juga tentang penyembelihan halal. Mohon koreksi ini saya akan sampaikan cepat saja bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk selalu mengerjakan yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Kemudian banyak hadis yang menyampaikan atau mengkisahkan bahwasanya Rasulullah begitu mulia mengajari kita untuk berbuat baik terhadap hewan. Di antaranya ini yang diriwayatkan Abu Daud bahwasanya seekor unta itu merintih, kemudian nangis begitu di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu mengusap unta, mengusap bagian telinga, kemudian si unta menjadi tenang. Kemudian menanyai, siapa sih yang punya unta ini? Kok ternyata si unta itu dibuat kelaparan dan kelelahan.
Nah ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita janganlah menyalahgunakan atau istilahnya apa ya, Semena-mena mungkin ya. ya semena-mena mengambil manfaat saja tanpa Manfaatnya saja memperhatikan tanpa dipelihara. keadaannya. Gitu. Kemudian ini yang sangat populer terkait dengan penyembelihan hewan, bahwasanya kita diminta untuk berbuat ihsan, yaitu menajamkan pisau, dan ada yang menerjemahkan atau mentafsirkan tenangkanlah, tapi juga ada yang mentafsirkan senangkanlah, mohon nanti dikoreksi. Nah ini terkait dengan tenangkanlah atau senangkanlah ini yang kemudian dimaknai dengan kesejahteraan hewan itu tadi. Nah ini riwayat lain tentang bagaimana kita untuk diminta mengasah pisau sebelum si hewan itu dibaringkan, artinya jangan terlalu lama membuat hewan itu terbaring ya, masih kita ngasah, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah ini yang menjadi pemahaman bersama kenapa kok kita mesti berbuat ihsan terhadap hewan, bahwasanya hewan itu memiliki kemampuan untuk merasakan baik rasa sakit, kemudian rasa sedih ya, stres begitu. Nah ini yang kemudian dikenal sebagai hewan sentien, artinya mampu merasakan. Kalau manusia ini kadang-kadang menjadi sentimen, ya beda dikit lah hewan sentien sama sentimen gitu ya. Nah kemudian karena kemampuan merasakan itu, maka kita dituntut untuk memperlakukan hewan itu sesuai dengan kebutuhan fisiknya, mentalnya, juga perilaku alaminya. Ada 5 hal yang menjadi tolak ukur apakah hewan itu sejahtera atau tidak. Yang pertama, bebas lapar dan haus. Nah, menjadi kewajiban kita untuk memberikan makanan yang sesuai, memberikan air minum yang kapanpun ada, karena hewan tidak bisa ngomong, sehingga air harus tersedia, sedangkan makanan kita atur sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebiasaannya. Dan tidak boleh misalnya memelihara kambing biar cepat gemuk dikasih nasi, itu tidak benar, karena Allah menciptakan lambungnya sapi, khususnya sapi, tidak mencerna nasi tetapi rerumputan. Berikutnya, bebas dari rasa sakit dengan bantuan dokter hewan, kemudian dengan sendiri misalnya untuk luka-luka ringan, itu silakan saja. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, penyalahgunaan. Contohnya tadi si onta diperas tenaganya tapi nggak dikasihkan hak-haknya. Berikutnya bebas dari rasa takut dan tertekan. Sapi, misalnya kita ngomong sapi kurban yang biasanya dipelihara di kampung yang sepi, kemudian tiba-tiba dibawa ke kota, pinggir jalan, dijajakan pinggir jalan, banyak truk lewat, bis lewat, klakson dan sebagainya, itu tentu membuat sapinya menjadi stres, takut gitu ya. Berikutnya bahwasanya sapi itu pada fase pasca makan itu dia melakukan aktivitas memamah biak, sehingga dia mesti ada kesempatan untuk duduk manis, mengunyah kembali makanan yang telah dicerna. Nah itu harus dipenuhi. Kemudian Indonesia punya aturan-aturan terkait dengan bagaimana memperlakukan hewan yang akan disembelih. Bisa dicari Undang-Undang 18 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Nah, bagaimana sih kita menerapkan kesejahteraan hewan atau perbuatan ihsan selama proses pelaksanaan Idul Adha, mulai dari transportasinya, kemudian hewan itu harusnya diistirahatkan, karena kalau diistirahatkan maka cadangan glikogen di dalam ototnya akan banyak, sehingga nanti daging yang dihasilkan justru akan lunak, tidak alot begitu. Kemudian puasa makan sebelum disembelih 12 jam ini ada tujuannya. Yang pertama, memberikan kesempatan lambung beristirahat sehingga pada saat disembelih tidak ada isi lambung yang tumpah ke esofagus gitu ya. Ya, ke bagian daerah penyembelihan sehingga tidak mengotori daging. Berikutnya lagi, ketika
lambung beristirahat, maka darah yang beredar lebih maksimal, sehingga dalam proses penyembelihan insya Allah darah yang keluar lebih maksimal. Kemudian tidak mengasah pisau atau menyembelih di dekat hewan hidup. Bahwasanya Allah menciptakan sapi, kambing itu penglihatannya terbatas, tetapi kemampuan penciuman dan pendengarannya luar biasa. Jadi ketika ada orang mengasah pisau, mungkin kita biasa saja, tapi bagi mereka suara infrasonik itu sudah sangat mengganggu. Apalagi kalau yang disembelih hewannya stres, maka si sapi bisa mencium aroma stres hewan lain dan membuat hewan-hewan berikutnya stres. Nah, ini contoh area penjualan hewan kurban yang cukup baik. Jadi ada jarak dengan jalan sehingga sapinya tetap tenang. Di sini ada peneduh dan sebagainya. Nah, ini contoh mengangkut sapi yang tidak benar karena kepalanya keluar, matanya sapi itu ada di kanan dan di kiri. Jadi yang satu ke arah mendekat, yang sebelah kiri mengarah ke jauh. Belum lagi kalau nanti papasan dengan kendaraan lain, ini bisa cedera. Nah, gambar yang di bawah kita bisa lihat sama-sama mengangkut katakanlah 10 domba. Tentu yang dengan motor roda 3 ini menjadi lebih nyaman para dombanya dibandingkan yang sebelah kanan. Ini sangat tersiksa. Allah menciptakan sapi dengan berat yang tidak kecil sehingga mereka tidak bisa melompat. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa kemampuan melihatnya sangat jelek, sehingga seharusnya menaikkan dan menurunkan sapi itu menggunakan rampai atau para-para begini, sehingga dia tidak ada resiko cedera penyakit, cedera sakit karena patah kaki misalnya begitu, atau seperti ini kurang mundur dikit sehingga resiko kakinya kejepit dan patah sangat tinggi. Nah, ini yang gambar kiri atas, seharusnya sapi itu bisa begini, bisa beristirahat dengan nyaman begitu. Tapi kenyataannya ketika pelaksanaan hewan kurban mulai dari penjualan di masjid-masjid, talinya diikat sangat pendek sehingga duduk saja tidak bisa, kemudian dibiarkan di bawah terik matahari. Si kambing kehausan ini di salah satu masjid di Bandar Lampung, ya saya kasih minum satu persatu karena talinya cuma 30 cm, nengok aja susah begitu. Kemudian dalam proses penyembelihan diantaranya tadi bahwasanya kita diwajibkan menajamkan pisau. Nah, ukurannya harus sesuai juga, jangan memotong sapi menggunakan pisau yang kecil begitu ya. Kemudian merobohkan atau mengekang hewan dengan manusiawi. Bahwasanya Allah menciptakan lambungnya sapi begitu besar, kemudian aktivitas alaminya itu hanya berdiri dan duduk ya. Dia tidak bisa berbaring. Kalau berbaring itu rongga dadanya terdesak oleh lambung yang begitu besar sehingga dia sangat sesak nafas dan tidak nyaman. Maka seharusnya setelah direbahkan sesegera mungkin harus disembelih, jangan ditunda penyembelihannya, kasihan si hewannya. Nah, untuk memastikan pisaunya dengan tajam atau tidak, nanti boleh kita peragakan ya, jangan menggunakan jari, jangan menggunakan rambut ya, tapi menggunakan kertas. Nanti diiriskan, kalau sangat tajam maka pisau ini akan mengiris kertas dengan bagus, dengan lancar. Nah, ini metode perubuhan yang disarankan agar tidak menyiksa hewannya. Ini metode squeeze rope, nanti kalau memang diperlukan ada videonya juga. Jadi yang pertama dikalungkan di leher, kemudian disimpul, tapi ini dibikin jangan sampai mencekik ya, jadi dibikin tali lasso, kemudian dibuat simpul di belakang ketiak dan dibuat simpul di depan paha, dan ketika ini ditarik ke belakang, maka si sapi akan roboh pada simpul ini dibuat. Karena dibuat di kiri, maka dia akan roboh ke kiri. Kalau dibuat di kanan, dia akan roboh ke kanan. Dan ini akan memudahkan kita untuk merobohkan hewan pada saat penyembelihan, yang umum kan sebelah kiri di bawah, kemudian dihadapkan ke kiblat, kita bisa atur sekaligus. Metode yang lain dengan barley, jadi membuat kalung di leher, kemudian disilangkan di dada, disilangkan kembali di atas punggung, melewati selangkangan, dan ditarik, maka dia akan rubuh, tinggal kita arahkan mau ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian sebaiknya dalam proses penyembelihan tidak boleh dikerumuni terlalu banyak orang, apalagi ada tuh yang hobinya toanya masjid diturunkan, didekatkan ke penyembelihan. Nah, itu sangat mengganggu karena pendengarannya sapi sangat sensitif.
termasuk tadi menyembelih tidak di dekat hewan yang masih hidup ya, karena penciumannya tajam, suaranya bisa terdengar kawan sapi yang lain. Menutup mata dan telinga mampu menenangkan hewan pada saat penyembelihan. Kemudian sebaiknya sohibul kurban nama-namanya dibacakan sebelum hewan itu dirobohkan. Nah, ini contoh yang terjadi di masyarakat. Sapi ini dirobohkan, satu kaki kiri belakang ditarik ke belakang, yang depan kiri ditarik ke depan. Nah, ini sangat sakit. Kemudian mohon maaf, kepalanya tergantung begini, sangat sakit. Yang ini perobohannya sudah benar, tapi mungkin ini salah merobohkan, misalnya terlalu jauh dari lubangnya sehingga sapi ini harus diseret-seret. Ini kasihan sekali. Yang ini metode perobohannya juga baik, tapi susah roboh karena dia melihat atau mencium aroma darah sapi sebelumnya yang disembelih. Ini stres sekali. Nah, ini satu RT rame-rame menaikin sapi dalam penyembelihan, ini sapinya sangat tersiksa. Belum lagi ada kayu yang dimasukkan dalam kaki, ini sangat sakit ya bagi sapi. Nah, ini juga sering ya masyarakat melakukan narik ekor. Ini tidak disarankan karena di dalam ekor ini terusan dari syaraf yang dari tulang punggung, ini banyak sekali syarafnya dan sangat sakit ketika ekor itu ditarik. Nah, idealnya ya 10 detik setelah hewan roboh itu sudah disembelih, tetapi akan sulit. Minimal setelah dirobohkan sesegera mungkin dilakukan penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan secepat mungkin, pisaunya harus tepat meletakkannya, yaitu di belakang jakun begitu. Kemudian tidak boleh melukai selain menyembelih. Nah, ini contoh sapinya sudah bagus terbahkan tetapi masih baca sohibul kurban. Ini kasihan, ini sapinya stres berat ini. Kemudian ini salah menempatkan posisi penyembelihan, seharusnya kira-kira di tali yang hijau ini, tapi mungkin saya tidak tahu apa karena tidak mengetahui ilmunya atau mungkin karena minta upah kepala, jadi mulai sembelihannya kalau bisa dekat mungkin dengan leher, dengan dada begitu ya, biar upahnya banyak. Kemudian ini hewannya digantung kepalanya dalam proses penyembelihan. Dan ini kasihan karena penyembelihannya tidak sesuai, hewannya nggak mati-mati, tersiksa dalam proses penyembelihannya. Kalau penyembelihannya bagus, maka darahnya akan memancar dari kanan dan dari kiri sehingga akan cepat mencapai kematiannya. Nah, kemudian kita bisa periksa kalau sudah mati, kita sentuh matanya sudah tidak berkedip, artinya dia sudah mati. Dampak dari penerapan kesejahteraan hewan atau perbuatan ihsan pada hewan ini, maka darah keluar maksimal, dagingnya berkualitas, cepat lunak saat dimasak. Stres yang berkepanjangan mulai dari pengangkutan, kemudian nggak diistirahatkan, pokoknya stres lama begitu, maka glikogennya rendah, nanti dagingnya kering, alot, gelap, dan mudah busuk. Itu juga ketika sapi itu diperlakukan dengan kasar menjelang penyembelihannya, misalnya dibanting-banting begitu ya, maka timbunan asam laktatnya sangat tinggi, jadi dagingnya itu pucat, lembek, berair, dan susut, juga akan mudah busuk. Nah, perbuatan ihsan terhadap hewan ini, yang pertama pasti melaksanakan perintah agama, kemudian menjaga keselamatan hewan maupun petugasnya, mempermudah penanganan hewan, efisiensi waktu, dan menyediakan kualitas daging yang baik. Jangan sampai ada lagi yang seperti ini. Ini sangat tersiksa sekali si kerbau ini. Mungkin ini saja yang bisa menjadi bahan diskusi pagi hari ini. Silakan Dr. Asep. Masya Allah. Waduh, ini kenapa saya jadi stres nih sekarang? Saya stres kalau melihat betapa kalau hewan itu teraniaya, tersiksa tuh ngeraba penderitaan hewan itu ya. Dan Allah pasti tidak suka nih makhluk ciptaannya diperlakukan zolim seperti ini. Dari yang simak barusan sepertinya menjadi kewajiban bagi kita nih, atau mikir barusan gimana informasi ini disebarluaskan
dengan masif sehingga menjadi kesadaran standar ya. Bagi yang berkorban itu tidak cukup hanya riweuh dengan mau berkorban, tetapi juga bagaimana memperlakukan semua prosedur ini dengan sangat baik. Karena ini akan berbuah. Kalau kemarin kita membahas berkorban itu adalah untuk terus menghilangkan kemelekatan dari hati, dan ternyata berkorban ini adalah untuk juga meningkatkan kualitas empati, kasih sayang kita ke makhluk Allah ya. Jadi walaupun temanya berkurban, tetapi ada pelajaran luar biasa, yaitu memperlakukan hewan dengan sangat berakhlak. Aduh, terima kasih. Nih Dr. Sugeng, ini tercerahkan sekali sambil meriang-meriang begini lihatnya ya. Bang Dok.